Inter Milan telah mengumumkan bahwa Marcus Thuram mengalami kelelahan pada otot paha kiri. Meskipun cedera ini tergolong ringan, namun tetap memerlukan perhatian dan pemantauan setiap hari. Kemungkinan besar, Thuram tidak akan tampil saat Inter bertanding melawan Bologna di Serie A akhir pekan ini. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallara pada malam Minggu, 20 April 2025, waktu Indonesia Barat. Klub mengungkapkan bahwa Thuram telah menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Proses tersebut dilakukan di Istituto Humanitas di Rozzano, dan hasilnya menunjukkan adanya ketegangan ringan pada otot adduktor. Pagi ini, Marcus Thuram telah menjalani pemeriksaan medis di Istituto Humanitas di Rozzano, demikian pernyataan resmi dari Inter. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelelahan pada otot adduktor paha kirinya. Kondisinya akan dievaluasi setiap hari. Jurgen Klopp kini tengah menjadi sorotan, dengan desas-desus yang menyebutkan bahwa ia akan mengambil alih kursi pelatih Real Madrid di musim depan. Meskipun agennya menegaskan bahwa Klopp merasa nyaman bekerja di Red Bull, tampaknya ia tidak betah hanya berdiam diri di belakang meja atau berkeliling dunia untuk mengawasi performa klub-klub yang dimiliki Red Bull. Kemudian, muncul spekulasi bahwa Klopp mulai mempertimbangkan peluang untuk kembali ke dunia manajerial di musim depan. Dua tim yang langsung disebut-sebut adalah Real Madrid dan Timnas Brasil. Namun, tak lama setelah rumor tersebut beredar, agen Klopp, Marco Sike, segera membantahnya. Saya tahu ada ketertarikan dari beberapa klub papan atas Eropa dan Timnas terhadap Klopp. Namun, dia sama sekali tidak tertarik untuk menjadi pelatih musim depan. Baik di Real Madrid maupun Timnas Brasil, ujar Kosike seperti yang dikutip oleh Sports. Meskipun Manchester City telah tersingkir dari Liga Champions, Pep Guardiola tetap mengikuti perkembangan turnamen ini dengan penuh semangat. Ia bertekad untuk mengembalikan Man City ke kompetisi bergengsi tersebut. Setelah Man City tersingkir oleh Real Madrid di babak 16 besar. Liga Champions musim ini, Guardiola masih menyaksikan perjalanan turnamen ini. Melihat persaingan yang ketat di babak perempat final yang baru saja selesai pekan lalu, membuatnya semakin merindukan atmosfer Liga Champions. Saya sangat menikmati setiap pertandingannya, sungguh mengasyikkan. Pertandingan di Villa Park pada hari Selasa itu luar biasa. Saya menikmatinya, dan tentu saja merindukannya, ungkapnya seperti yang dilaporkan oleh BBC. Inilah dunia olahraga, kadang kita tidak tampil maksimal dan tidak mendapatkan hak untuk bermain di sana. Semoga musim depan kami bisa kembali dan bersaing dengan klub-klub besar di Eropa, serta menantang mereka dengan lebih baik dibandingkan musim ini. Kami ingin menghadapi mereka seperti yang kami lakukan dalam 7 musim terakhir. Arsenal bertekad untuk menghalangi Liverpool merayakan gelar juara Liga Inggris lebih cepat. The Gunners tidak ingin melihat rival mereka berpesta di akhir pekan ini. Liverpool memiliki kesempatan untuk mengamankan trofi jika berhasil mengalahkan Leicester City, sementara Arsenal terpaksa menelan kekalahan dari Ipswich Town. Dalam situasi itu, Arsenal akan tertinggal 16 poin dan hanya menyisakan 5 pertandingan untuk dikejar. Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan dan mencegah hal itu terjadi, ungkap manajer Arsenal, Mikel Arteta, di situs resmi klub. Arteta menyadari bahwa pertandingan ini tidak akan mudah, mengingat Ipswich masih berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. Terlebih lagi, pertandingan akan berlangsung di kandang mereka pada malam Minggu, 20 April 2025, waktu Indonesia Barat. Menghadapi kemungkinan gagal meraih gelar Liga Eropa, Ruben Amorim dilaporkan telah menyiapkan rencana cadangan. Menurut informasi dari ESPN, penyerang menjadi fokus utama dalam skenario ini. Amorim menekankan bahwa bursa transfer musim panas ini sangat penting bagi klub. Dia menegaskan perlunya langkah cepat dalam rekrut pemain baru agar mereka bisa beradaptasi dengan baik selama masa pramusim. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, dia menjelaskan bahwa United tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan musim yang akan datang. Amorim juga menyebutkan bahwa musim-musim mendatang akan dipenuhi dengan turnamen seperti Piala Dunia dan Piala Eropa. Oleh karena itu, jendela transfer kali ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun fondasi yang kokoh. Klub Premier League, Manchester United, tampaknya benar-benar terpikat oleh bakat Ryan Cherki. Menurut laporan dari Telegraph, penampilan gemilang Cherki telah berhasil menarik perhatian tim Setan Merah. Ruben Amorim dilaporkan berambisi untuk membawa pemain muda ini ke Old Trafford. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Amorim semakin tertarik pada Cherki karena situasi kontraknya di Lyon. Kontrak gelandang berbakat ini di Groupama Stadium akan berakhir pada tahun 2026 mendatang. Hingga saat ini, Cherki dilaporkan masih ragu untuk menandatangani kontrak baru dengan Lyon. Pemain tersebut kabarnya siap untuk melangkah ke klub yang lebih besar dan memiliki ketertarikan untuk berkarir di Inggris. Wojciech Szczęsny tengah merasakan puncak karirnya yang tak terduga di FC Barcelona. Hanya beberapa bulan setelah kembali dari masa pensiun,
kiper asal Polandia ini telah menjadi sosok yang sangat penting bagi klub, terutama saat Marc-Andre ter Stegen harus absen karena cedera. Menurut laporan dari Sport, Wojciech Szczęsny kini berada di ambang menandatangani kontrak baru untuk melanjutkan kiprahnya di Barcelona. Kiper berpengalaman ini awalnya menandatangani kontrak jangka pendek hingga akhir musim setelah direkrut sebagai solusi darurat pada bulan Oktober. Namun, pengaruhnya yang luar biasa, baik di lapangan maupun di ruang ganti, membuat Barcelona memutuskan untuk memperpanjang masa baktinya selama 1 tahun lagi. Atletico Madrid dilaporkan tengah mengincar jasa Christian Romero, bek tangguh dari Tottenham, untuk memperkuat lini pertahanan mereka di musim panas mendatang. Namun, klub asal London itu enggan melepaskan salah satu aset berharga mereka dan siap memasang harga selangit sebesar 80 juta euro untuk sang pemain. Di sisi lain, Atletico Madrid memang sedang mencari bek tengah baru untuk menggantikan Axel Witsel dan Cesar Azpilicueta, dan mereka menatap bursa transfer Premier League untuk menemukan solusi yang tepat. Sementara itu, Clement Lenglet diperkirakan akan kembali ke Barcelona setelah masa pinjamannya di Metropolitano berakhir. Hal ini membuat Atletico membutuhkan tambahan bek tengah, karena saat ini mereka hanya memiliki 2 pilihan dari skuad senior, yaitu Jose Maria Gimenez dan Robin Lenormand. Raksasa Liga Premier, Liverpool, dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk merekrut gelandang Benfica, Orkun Kokcu, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Record, Liverpool yang dilatih oleh Arne Slot berambisi membawa Kokcu ke Anfield untuk reuni dengan mantan pelatihnya. Slot dan Kokcu sebelumnya telah membangun chemistry yang kuat di Feyenoord, di mana Kokcu menjadi salah satu pemain kunci dalam tim asuhan Slot. Kini, Slot memandang Kokcu sebagai tambahan yang sempurna untuk memperkuat lini tengah Liverpool, yang memerlukan gelandang serba bisa dengan kemampuan mencetak gol. Namun, transfer ini tidak akan berjalan mulus. Kokcu memiliki klausul rilis sebesar 150 juta euro, angka yang mungkin sulit dijangkau oleh Liverpool. Oleh karena itu, negosiasi untuk mencapai harga yang lebih realistis akan menjadi hal yang krusial. Real Madrid dilaporkan telah memberikan sinyal positif untuk melepaskan Rodrigo Goes ke Manchester City di bursa transfer musim panas ini, dengan satu syarat tertentu. Menurut berita dari Vichajes, penyerang asal Brasil tersebut sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Santiago Bernabeu karena persaingan yang ketat di lini depan serta kemungkinan kedatangan pemain baru. Real Madrid, yang menyadari nilai pasar Rodrigo, siap untuk bernegosiasi jika tawaran yang masuk melebihi 100 juta euro, dana yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat posisi lain dalam tim. Di sisi lain, Pep Guardiola menganggap Rodrigo sangat sesuai dengan filosofi permainan menyerang yang diterapkan di timnya, sehingga memberikan dukungan untuk proses perekrutan ini. Chelsea tampaknya sedang mempersiapkan langkah ambisius di bursa transfer musim panas yang akan datang, dengan nama besar seperti Kevin De Bruyne kembali menjadi sorotan. Joe Cole, mantan gelandang Chelsea yang kini berkarir sebagai analis sepak bola, menyatakan bahwa De Bruyne adalah sosok ideal untuk klub seperti The Blues. Meskipun gelandang asal Belgia itu pernah berseragam Stamford Bridge, situasi saat ini justru membuka peluang baru. Cole percaya bahwa jika Chelsea mencari pemain berpengalaman, maka De Bruyne adalah pilihan yang tepat. Dengan berakhirnya hubungan De Bruyne dengan Manchester City, statusnya sebagai pemain bebas transfer memberikan kesempatan besar bagi klub manapun untuk merekrutnya tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Chelsea tampaknya tidak berniat untuk melepaskan Moises Caicedo. Gelandang bertahan asal Ekuador ini telah terikat kontrak hingga tahun 2031 setelah memilih untuk bergabung dengan Stamford Bridge, menolak tawaran dari Liverpool dengan nilai transfer yang mencapai 2,57 triliun rupiah. Konsistensi performa Caicedo di lapangan menjadi alasan utama Chelsea bertekad untuk mempertahankannya. Dia dianggap sebagai salah satu kandidat pemain terbaik musim ini di lingkungan klub, dan kehadirannya sangat penting untuk menjaga keseimbangan permainan Chelsea, terutama di lini tengah yang seringkali menjadi pusat pertempuran dalam sepak bola Inggris. Nama Kawa Santos mendadak menjadi sorotan di kalangan pengamat sepak bola Eropa, terutama setelah penampilannya yang mengesankan saat Eintracht Frankfurt berhadapan dengan Tottenham Hotspur di leg pertama perempat final Liga Eropa. Menurut laporan dari media Jerman, Manchester United telah memulai pembicaraan awal dengan Frankfurt mengenai kemungkinan transfer Kawa di bursa transfer musim panas yang akan datang. Percakapan tersebut berlangsung di London saat pertandingan sedang berlangsung, di mana Christopher Vivell, sosok kunci dalam proses perekrutan pemain di Manchester United, terlibat langsung dalam diskusi dengan perwakilan dari Frankfurt. Manchester United dilaporkan telah mengajukan tawaran menggiurkan kepada penyerang Nigeria, Victor Osimhen, seiring dengan keinginan Ruben Amorim untuk memulai pembangunan tim di Old Trafford. Menurut informasi dari jurnalis Alina Cikukuk yang diungkapkan oleh 90 Min, klub Premier League tersebut siap menggelontorkan dana sebesar 14,8 miliar per pekan jika Osimhen bersedia untuk bergabung. Dengan nilai pasar striker tersebut yang mencapai sekitar 1,4 triliun rupiah, Manchester United mungkin dapat memenuhi permintaan itu, asalkan mereka berhasil menjual beberapa pemain yang dianggap tidak lagi diperlukan dalam skuad.
Newcastle United tak henti-hentinya berupaya memperkuat timnya agar bisa bersaing di puncak Premier League dan Liga Champions musim depan. Dalam perkembangan terbaru, klub yang dilatih oleh Eddie Howe ini dilaporkan sedang menjalin komunikasi untuk merekrut salah satu bek terkemuka di dunia sepak bola saat ini. Menurut informasi dari Foot Mercato, Newcastle telah melakukan kontak awal untuk mendatangkan bek tengah Bayern Munchen, Kim Min-jae. Klub asal Inggris tersebut telah menghubungi perwakilan sang pemain untuk menyampaikan minat mereka.